kabar hari ini? Pasti baik dong. Nah, hari ini kakak nggak sendirian. Kakak ada 2 cowok ganteng. Yuk kita panggil. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Kakak-kakak apa kabar nih? Baik dong, puji Tuhan. Selalu baik karena sama Tuhan Yesus. Yeay, karena kita anak Tuhan selalu baik. Oke? Nah, sekarang hari ini kita mau mulai ibadah kita. Yuk, mari yang di rumah, adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan ibadah bersama-sama Bapa. Kau yang pimpin Tuhan ibadah sekolah minggu kami dari awal pertama hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hai dalammu, haleluya. Amin. Nah adik-adik, ini kita saatnya untuk puji Tuhan. Jadi kita harus semangat. Yeay. Yuk adik-adik yang di rumah, kita bangun, kita mau joget. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Gimana? Seru kan tadi pujiannya? Seru dong. Nah, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami, agar kami dapat mengerti cerita firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Ibu Heni akan membagikan cerita firman Tuhan tentang Yesus sebagai pokok anggur. Adik-adik, kalau kita sebagai tanaman hidup harus menempel kepada pokok anggur. Kita ini sebagai ranting harus melekat kepada pokok anggur. Karena kalau ranting tidak melekat, tidak menempel kepada pokok anggur, nanti akan mati, tidak berbuah. Dan kalau tidak berbuah, rantingnya akan dibuang, dipatahkan. Yuk kita baca sama-sama ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Derek udah siap? Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Judulnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Ya, adik-adik, ada seorang bapak hendak menanam pohon anggur. Di dalam tanahnya, bapak ini menanam pohon anggur. Diperhatikan apakah pohon anggurnya berbuah. Setiap hari dilihat bagaimana perkembangan pohon anggurnya. Ketika sudah tiba waktunya berbuah, maka dilihat ada yang ranting yang berbuah, ada juga ranting yang tidak berbuah. Lalu apa yang dilakukan oleh bapak ini? Ranting yang tidak berbuah, firman Tuhan katakan tadi apa? Dipotong, ya, dipotong kemudian menjadi kering rantingnya sehingga dicampakkan dan dibakar. Tetapi bagian ranting yang berbuah ada buah anggurnya. Setelah anggurnya diambil, lalu dibersihkan. Dibersihkan kenapa? Supaya panen berikutnya berbuah lebih banyak lagi. Nah, adik-adik, kita juga sama seperti ranting yang harus menempel pada pokok anggur. Yaitu pokok anggurnya siapa adik-adik? Iya, betul ya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita. Kalau kita menempel kepada Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan berbuah, hidup adik-adik akan berbuah. Ya, sama seperti pohon anggur, berbuahkan anggur yang manis. Tetapi ranting yang tidak berbuah, adik-adik yang tidak mau ikut teladan Tuhan Yesus, adik-adik yang malas-malas, ya tidak mau ikut sekolah minggu, tidak mau berdoa, itu sama seperti ranting yang tidak berbuah. Rantingnya jadi kering, kemudian tidak berhasil, akhirnya tidak berguna, ya. Sedangkan ranting yang berbuah itu pun masih harus dibersihkan. Jadi walaupun sudah berbuah bukan langsung enak, tetapi harus dibersihkan. Kalau dibersihkan gimana? Ya sakit. Kalau dibersihkan itu harus ada yang dikikis, ya, sehingga nanti berikutnya bisa menghasilkan buah lebih banyak. Kalau adik-adik mau ikut Tuhan Yesus, tetap tinggal di dalam pokok anggur. Siapa tadi pokok anggur? Tuhan Yesus. Makanya kita tidak boleh berbuat semau-mau kita. Tingkah laku kita semua harus mengikuti firman Tuhan, ikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau pohon anggur kan berbuahnya anggur. Kalau pohon mangga, buahnya mangga. Kalau kita, adik-adik semua, berbuahnya apa? Firman Tuhan mencatat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ayo, buka lagi Alkitabnya, baca Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Nah, inilah buah-buah yang harus kita hasilkan. Buah-buah roh, ya. Apa itu buah roh? Ada kasih, ada sukacita, kemudian ada damai sejahtera, kesabaran, apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik sudah menghasilkan buah roh yang mana nih? Sudah ada buah kasih dalam hidup adik-adik? Amin ya. Ada buah sukacita? Amin.
Damai sejahtera? Ya, Tuhan Yesus kasih kita damai sejahtera. Kesabaran. Ingat ya adik-adik, tidak boleh marah-marah, harus sabar. Kemurahan. Kita juga harus selalu membantu teman-teman kita. Kebaikan. Kebaikan berarti kita jangan melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kesetiaan. Nah, adik-adik juga harus setia. Mengikut Tuhan Yesus harus setia sampai seumur hidup kita. Kelemah lembutan. Bicaranya jangan kasar, harus lemah lembut. Apalagi penguasaan diri, ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau kita tinggal di dalam pokok anggur, tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita pasti akan berhasil, kita pasti akan berbuah sebagaimana yang firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita akan menghasilkan buah-buah yang manis. Amin. Jadi, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan berbuah banyak. Kita adalah murid-murid Tuhan. Jangan sampai kita tidak tinggal di dalam Tuhan, karena kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, dikatakan Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, Tuhan Yesus pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kita semua, adik-adik semua adalah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan aku di dalam dia, dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, ia berbuah banyak. Maka adik-adik akan menghasilkan buah yang banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Nah, di luar Tuhan Yesus, kita tidak akan berhasil, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, adik-adik harus dengarkan firman Tuhan ini. Amin, adik-adik. Ya, sampai di sini dulu firman Tuhan yang Ibu Heni sampaikan. Jangan lupa ya adik-adik, pesan Bu Heni setiap hari harus berdoa, memuji Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Kemudian ajak papa mama, kakak adik, saudara-saudara yang ada di rumah, ajak melakukan mesbah keluarga supaya kita dilindungi dalam Tuhan. Dan kemudian kita juga menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, ya sebelum kita selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, ajar setiap kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang telah kami dengar, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tinggal di dalam pokok anggur, dan biarlah kami ranting-rantingnya boleh menghasilkan buah-buah yang manis dan buah-buah yang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik udah dengerin kan firman Tuhannya? Pada dapat apa ayo? Kalau Koko dapat apa? Kalau Koko hari ini dapatnya kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kalau dari Kakak Yosef dapatnya apa? Nah, kalau dari Koko sih, kita kalau ingin berhasil ya kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang kita harus ikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik udah dengar kan apa kesimpulannya tadi? Nah, sekarang kakak mau bagiin ayat emasnya. Itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Isinya apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tetapi tidak ada hukum yang menentang hal itu. Oke, jadi adik-adik ingat ya, apa aja itu buah-buah roh. Udah mau selesai nih ibadahnya. Iya. Oh, Kakak kemana aja? maaf ya. Yuk kita sama-sama mau doa yuk. Kita mau doa penutup. Kita sama-sama lipat tangannya. Kita tutup mata pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami sudah selesai Tuhan ibadah kami. Biar Engkau yang terus Tuhan memimpin teman-teman kami yang di rumah Bapa. Kau yang memberkati terus Tuhan
keluarga mereka Tuhan, orang tua mereka Bapa, Engkau menjadikan mereka anak yang pintar Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.